apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah ia menyebut nama Allah. Bismillah tadi. Ini wasiat Nabi SAW. Apa ruginya Anda mengatakan Bismillah. Keluarkan suara. Dapat pahala. Dan Anda juga amankan makanan itu sehingga seluruhnya bisa sampai ke Anda. Nah dalam pemahaman hadis tadi, kalau Anda tidak baca Bismillah maka syaitan yang ambil. Jadi seakan-akan Anda makan tapi tidak bermanfaat buat Anda. Nanti kan kita jelaskan riwayat itu ya. Ada beberapa sahabat ditegur oleh Nabi SAW karena mereka bilang, ya Rasulullah kami makan tapi tidak kenyang-kenyang. Maka ini Nabi SAW berikan gambar, nanti kita akan baca insya Allah hadisnya ada. Kalau seandainya kalian baca Bismillah maka akan cukup untuk kalian. Karena syaitan mengambilnya. Gitu kan. Bagaimana Allahu a'lam. Bagaimana mekanismenya kita tidak tahu soal itu. Tapi kita imani keberadaannya. Baik, kita akan lanjutkan bahasan kita pada pagi ini menjelang siang insya Allah. Semoga Allah berkahi. Yaitu dengan judul syaitan menganggap halal makanan yang tidak disebut atas nama Allah. Dan ini sebuah hadis juga dan akan kita cukupkan dengan satu hadis saja pada bahasan kita ini. Karena cukup panjang insya Allah penyampaian pesan yang perlu kita tambahkan di sini. Hadisnya adalah nomor 122 urutannya dari awal bahasan kita dengan sanad sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, qala iblisu ya rabbi laisa ahadun min khalqika illa ja'alta lahu rizqan wa ma'isha fama rizqi qala ma lam yudhkar ismullahi alaihi. Hadis ini diriwayatkan Abu Nuaim dan sanadnya sahih. Terjemahannya, iblis berkata, wahai Rabbku, tidak ada seorang pun dari makhlukmu, melainkan engkau menjadikan untuknya rezeki dari penghidupan. Lalu apa rezekiku? Maka dia, Allah berfirman, segala sesuatu yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Hadis ini teman-teman sekalian walaupun cuma sebuah hadis, tapi luar biasa ya. Banyak sekali yang akan dibahas atau bisa dibahas dan bisa diambil mutiara-mutiara ilmunya. Pertama adalah potongannya, qala iblis. Iblis berkata. Siapa iblis itu? Iblis itu adalah golongan, salah dari golongan jin. Ya. Dan jangan Anda katakan dia pemimpin jin, itu keliru. Tapi dia pemimpin syaitan. Lalu siapa itu syaitan? Syaitan itu adalah golongan yang kafir dan fasik dari jin. Jadi jin itu mirip seperti kita manusia. Ada yang beriman, dikenal dengan jin mukmin. Ya Allah ceritakan dalam surah jin. Ya. Juga bagaimana Nabi SAW bertemu dengan kelompok jin Nusaybin. Pada saat Nabi SAW sedang di Mekah. Dan akhirnya masuk Islamlah pada saat itu mereka. Ya, jadi setelah 10 tahun kurang lebih lamanya berdakwah di Mekah. Dakwah Nabi SAW sedikit sekali yang menerimanya. Seperti itulah ya. Sedikit sekali yang menerimanya. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Nabi SAW, apalagi di tahun ke-10 ini dikenal dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Karena pada saat itu meninggal secara berdekatan waktunya istri tercinta beliau, Khadijah radhiyallahu anha, wanita terbaik dari seluruh wanita di muka bumi ini, dan dia pemimpin wanita di surga, radhiyallahu anha, dan juga meninggal paman Nabi SAW Abu Thalib yang selama ini membela dakwah beliau dan membela beliau SAW. Maka dikenal dengan tahun kesedihan. Belum lagi Quraisy ya, terus saja mengganggu sehingga Nabi SAW merasa betul-betul tertekan di Mekah. Allah SWT ingin menghibur Nabi SAW dengan dua kejadian besar waktu itu. Masuk Islamnya jin Nusaybin dan juga Isra dan Mi'raj. Dan ini teman-teman bisa kembali insya Allah di YouTube kami di Khalid Basalam Official. Masuk cari playlist di situ. Kemudian cari kajian Sirah Nabawi dan masuk Islamnya jin Nusaybin. Sudah panjang lebar saya jelaskan. Berikut juga dengan kejadian Isra dan Mi'raj. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, ada jin-jin beriman. Kemudian ada juga jin yang fasik. Seperti kita ada yang fasik, orang manusia. Fasik itu maksudnya dia muslim. Dia beriman tapi dia fasik, banyak dosanya. Dia melakukan banyak dosa ya. Jadi masih berzina, masih berbohong, masih membunuh dan segala macam. Dan ada jin kafir. Sebagaimana manusia juga kafir. Nah, di kalangan jin ini, yang fasik sama yang kafir diistilahkan dengan syaitan. Jadi semua syaitan pasti golongan jin, tidak semua jin itu syaitan. Ya. Karena di alam jin itu ada dakwah, ada jihad, ya seperti kita. Syariat yang ada pada kita manusia akan berlaku juga pada jin.
Seperti itulah ya. Jadi ini penjelasan masalah. Nah, iblis ini adalah salah satu dari golongan jin yang dulunya dia berharap dia menjadi pemimpin di muka bumi. Karena jin diciptakan sebelum manusia. Mereka sudah ada. Terbukti waktu Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam banyak ayat tentunya diantaranya surah Al-Baqarah juga panjang lebar menjelaskan masalah itu. Bagaimana Allah pada saat akan menciptakan Adam alaihissalam, maka Allah pun berfirman kepada para malaikat atau penghuni langit pada saat itu, ya sesungguhnya aku akan menciptakan manusia, ya, maka kalau aku sudah meniupkan ruh padanya, sujudlah padanya. Maka seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Nah, kenapa kok bisa iblis ada di langit pada saat itu? Jawabannya sederhana, sementara dia bukan golongan malaikat ya. Kan di zaman sekarang sudah tidak akan ada penghuni di langit kecuali malaikat saja. Waktu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, dijelaskan dalam beberapa riwayat yang sahih, pintu langit memang masih terbuka. Dan para jin-jin ini bisa naik ke langit untuk mengambil informasi. Ya. Pada saat Nabi Muhammad SAW diutus, mereka tidak bisa lagi masuk ke langit. Ya. Nah, pada saat itu iblis masih bisa masuk, ya, mau tak balik. Dan dia dari kalangan jin tentunya. Baik. Setelah itu teman-teman sekalian, semua sujud kecuali iblis. Kenapa iblis enggak sujud? Karena Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah dalam surah Al-Baqarah. Aku akan ciptakan seorang pemimpin di muka bumi, gitu kan? Itulah Adam alaihissalam. Dan iblis tadinya berharap mau jadi pemimpin di bumi. Maka itu salah satu sebab kenapa dia tidak sujud, ya. Kemudian teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala pun mengusir iblis pada saat itu, ya, dan melaknatnya. Maka itu iblis. Ya. Tentu ada beberapa riwayat yang mengatakan iblis dulunya orang makhluk Allah yang saleh. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tapi saya tidak akan panjang lebar untuk masuk ke sana. Karena umumnya kita tidak perlu juga terlalu banyak tahu tentang dia. Intinya dia adalah salah satu makhluk Allah yang membangkang. Dan Allah memerintahkan kita menjadikan dia dan keturunannya sebagai musuh. Baik, untuk lebih jelasnya, saya berharap teman-teman bisa membuka Al-Quran. Ya. Kita mulai insya Allah dari surah Fatir. Surah nomor 35 ayat 6. Jadi kita masih di potongan pertama yang kita ambil mutiarain dari hadis, ya, yaitu qala iblis. Iblis berkata. Dan saya sudah katakan dia dari golongan syaitan, membangkang dari jin. Allah gambarkan dalam surah Fatir, surah nomor 35 ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Tolong garis bawahi kata-kata musuh di sini. Jadi mungkin yang Allah sebutkan secara langsung permusuhan abadi dengan kita manusia adalah syaitan. Gitu kan? Orang-orang kafir dari kalangan manusia misalnya kalau kita perangi mereka, itu kalaupun terjadi misalnya jihad dan segala macam yang berhubungan dengan masalah hukum itu, maka itu hanya sebatas ya hanya memberikan hukuman ya, atau hanya sekedar menunjukkan tentang kebenaran akan juga menang gitu ya. Kalau mereka meninggalkan kafirannya maka selesai. Kalau iblis dan syaitan ini memang tidak abadi. Abadi selamanya akan menjadi musuh sampai manusia itu meninggal. Dan hari kiamat pun dia akan masuk bersama para pengikutnya dari kalangan manusia juga ada. Ya. Maka Allah mengatakan sesungguhnya syaitan itu dimulai dari iblis dan semua yang mengikuti iblis itu adalah musuh bagimu. Maka anggaplah atau jadikanlah dia musuh. Perhatikan di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh jadikan dia musuh. Jadi ini luar biasa ya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memang memerintahkan dan itu bagian daripada syariat Allah memusuhi iblis dan keturunannya. Syaitan wajib dimusuhi, diperangi, ditolak, ya, dihukum dan segala macam lah bahasanya gitu kan. Karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya, seperti itulah. Jadi semua bisikannya pasti mengajak ke neraka. Kita lihat lagi firman Allah yang lain dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 21 ya. Allah berfirman, surah nomor 24 ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan
وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Ya. Jadi Allah melarang mengikuti apapun yang berhubungan dengan syaitan. Bisikannya, ajakannya, ya. Apapun. Dan selalu bisikannya syaitan itu kepada pelanggaran agama. Kapan Anda mendapatkan bisikan untuk melakukan apa yang Allah larang, pasti dari syaitan udah. Itu udah pasti. Ya. Disuruh berzina, disuruh berbohong, disuruh menipu, disuruh memukul, disuruh mencerca, disuruh memaki, disuruh memfitnah. Semuanya syaitan. Ya. Allah bilang, jangan ikuti langkah-langkahnya. Jangan ikuti bisikannya. Ya. Berarti mengikuti saya bisikannya nggak boleh, apalagi berteman. Seperti para dukun-dukun. Semoga Allah berikan hidayah, dia malah sengaja panggil-panggil syaitan. Sengaja ingin minta tolong pada syaitan. Yang akhirnya membawa mereka sesat. Dan sudah pernah saya jelaskan, saudaraku Siman, di majelis kita. Ya, kalau di muka bumi hanya dua jalan, tidak ada jalan yang ketiga, dan Anda harus tentukan jalan Anda. Jalan pertama keselamatan, jalan kedua kesesatan dan kematian lah, kehancuran. Tidak ada jalan yang ketiga. Keselamatan hanya satu, yaitu jalannya Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu kita imani keberadaannya dan kita ikuti syariatnya, kita terapkan yang diperintahkan dan kita jauhi yang dilarang. Seperti itulah ya. Juru bicaranya Allah, Anda kutip sini adalah para nabi-nabi dan rasul. Mereka menyampaikan risalahnya Allah. Pesannya kepada ciptaannya, termasuk kita manusia, atau terutama kita manusia gitu kan. Kemudian juru bicara para ulama, para nabi adalah para ulama. Karena kata Nabi SAW, innamal ulama warathatul anbiya. Innamal ulama warathatul anbiya. Sungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Maksudnya mereka meneruskan penyampaian Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti Anda ikuti sekarang kita menyampaikan, Allah berfirman, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itulah. Dan juru bicara para ulama adalah para dai-dai. Ya, murid-murid mereka melanjutkan terus. Atau kalau kita pangkaskan memang Allah Azza wa Jalla memerintahkan menyampaikan risalah kepada para rasul dilanjutkan oleh para ulama. Seperti itulah. Karena dai pun banyak di kalangan menjadi ulama gitu. Baik. Kalau Anda mengikuti majelis mereka, majelis para ulama, titah para ulama, Anda berarti mengikuti perintah para rasul dan pasti akan ikut perintah Allah dan ujungnya adalah surga. Ini jalan keselamatan. Tidak ada jalan yang kedua. Cuma satu saja. Jalan yang kedua sesat, kehancuran, kecelakaan, itu jalannya iblis. Iblis yang ini sedang kita bahas. Juru bicara mereka, juru bicaranya dia adalah para dukun, peramal, penyamun, penyihir, kemudian ahli maksiat, ya. Kalau Anda berteman sama mereka-mereka ini, Anda pergi ke tempat mereka, bermajelis bersama mereka, maka akan dipandu ke jalan iblis. Iblis pasti sekali lagi, yang ketiga pasti ke neraka. Pasti kehancuran dan kecelakaan. Oleh karena itu Allah mengatakan, hai orang-orang beriman, jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan tidak tampak, tapi apapun yang dibisikkan, maka sama. Bahkan ada di kalangan manusia pun yang mengikuti syaitan jin, akhirnya menyesatkan manusia yang lain. Makanya Allah bilang dalam surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mengganggu dalam hati manusia, minal jinnati, dari jin dan wan nas, dan manusia. Jadi kalau manusia sudah mengikuti syaitan jin, maka dia juga dianggap syaitan, gitu kan? Maka di sini saya katakan tadi ahli maksiat juga masuk dalamnya, dukun, peramal, penyamun masuk, karena mereka bergabung sama golongan syaitan, mereka akan jauh dari Allah. Enggak ada dukun itu yang tidak melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka pasti akan melanggar. Makin banyak dia melanggar hukum Allah, maka makin sakti ilmunya menurut mereka. Ya, tentu itu tidak benar, tapi menurut mereka. Kemudian Allah mengatakan, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka ketahuilah, kata Allah. Allah sudah berikan kita bocorannya sebagai orang beriman. Maka sungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Pasti buruk yang dia suruh. Nggak ada kebaikan yang syaitan suruh. Tentu kebaikan semua di mata orang beriman adalah apa yang Allah perintahkan dan Allah halalkan. Dan keburukan apa yang Allah larang. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah, Allah mengatakan, dan rahmatnya, ya, N-nya besar kata ganti Allah, kepada kamu sekalian niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Jadi Allah yang ingin menyelamatkan kalian.
Termasuk Bapak Ibu kita sekarang hari ini pelajari pada siang pagi ini dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak Allah izinkan hidup hari ini membahas sama-sama, maka mungkin tidak sampai kepada kita informasinya, gitu kan? Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi Allah sebutkan masalah itu. Kalaupun kalian terselamatkan oleh syaitan, maka yang selamatkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu banyak sekali teman-teman sekalian ya bahasan tentang syaitan, tapi saya melihat waktunya tidak cukup untuk kita bahas semua. Yang penting tadi intinya seperti itu. Allah melarang kita untuk mengikuti mereka. Nah, ada pesan penting yang kita ingin sampaikan nanti di bahasan kita ini ya. Sampai pada tingkat teman-teman sekalian, ini pesannya, sampai pada tingkat permusuhan kita pada syaitan bukan cuma sekedar tidak mengikutinya, bukan cuma sekedar tidak terbuai, tidak tergoda, ya, atau berteman sama syaitan, ya, karena seperti para dukun-dukun mereka berteman sama syaitan, mereka bersemedi, mereka kasih sesajen dan segala macam. Ya. Kita tingkat permusuhannya luar biasa sampai pada tingkat tidak boleh kita berbagi makanan sama mereka. Mungkin Anda bertanya, bagaimana caranya saya bagi makanan dengan syaitan? Syaitannya aja nggak kelihatan. Nah, hadis ini menjelaskan. Kita kembali ke hadis kita tadi ya. Itu potongan pertama. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, qala iblis. Ya, iblis berkata, dan kita sudah panjang lebar jelaskan masalah itu. Potongan keduanya yang kita ambil pelajaran dari hadis ini adalah, Ya Rabbi, laisa ahadun min khalqika illa ja'alta lahu rizqan wa ma'isha. Tidak ada, ini pengakuan syaitan. Andai saja para dukun mau, apalagi yang muslim, terutama yang muslim ya, karena banyak di Indonesia dukun muslim. Mereka mau belajar saja baca hadis ini, dan mereka mau sedikit membuka hatinya untuk membaca ini dengan merenungi. Allah sudah bongkar di hadis qudsi ini dengan sanad sahih. Ya. Iblis berkata, wahai Tuhanku, wahai penciptaku. Iblis pun mengakui Allah sebagai pencipta. Iblis saja yang Anda panggil-panggil itu, ya, syaitan itu, mengakui Allah sebagai Tuhan. Dia pun memohon kepada Allah. Ini Allah bongkarkan. Ya Rabbi, makna Rabb artinya pencipta, pemilik, penguasa, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, itu Rabb. Seperti kita bilang, Rabbi gfirli, wahai Tuhanku, wahai penciptaku, ampunilah aku. Wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Itu Rabb. Ya. Iblis berkata, Ya Rabbi, pimpinan syaitan mengatakan kepada Allah, wahai Tuhanku. Dan dia memohon kepada Allah. Apa yang dia mohon? Laisa ahadun min khalqik. Tidak ada satupun hambamu. Iblis yang mengikrarkan itu. Ya. Illa ja'alta lahu rizqan wa ma'isha. Kecuali kau sudah tentukan rezekinya dan penghidupannya. Makanannya, minumannya, segala macam. Apa kata Iblis? Fama rizki, wahai Tuhanku, lalu apa rezekiku? Dia menyadari kalau dia sudah berbuat kesalahan, gitu kan? Dan ini teman-teman pelajaran yang luar biasa. Ini pelajaran kedua yang kita bisa ambil ya. Bagaimana iblis yang selama ini pemimpin syaitan disembah-sembah oleh para dukun-dukun, para peramal, para penyamun, para ahli maksiat mengikuti bisikannya, itu juga hamba Allah. Dia tunduk kepada Allah, dan Allah sudah berikan kepada kita gambaran dia adalah makhluk Allah yang membangkang. Dia nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa, sama sekali. Maka harus difahami masalah. Dia juga memohon kepada Allah, lalu kenapa Anda mohon kepadanya? Kenapa Anda mohon kepadanya? Kenapa nggak mohon kepada Allah Azza wa Jalla langsung? Kenapa harus memohon kepada syaitan atau iblis? Gitu. Lalu dikatakan di sini, dia minta rezeki kepada Allah. Minta supaya Allah berikan kepadanya rezeki. Makanan, minuman. Lalu kenapa Anda minta sama syaitan? Kan gitu. Ya. Semoga Allah berikan hidayah. Ini potongan kedua. Artinya, iblis pun yang selama ini disembah oleh banyak orang-orang yang sesat. Para dukun, para peramun, para ahli maksiat. Dia juga mohon kepada Allah. Dia pun tunduk kepada Allah sebenarnya. Cuma sudah terlanjur dia, waktu Allah marah sama dia, murka, dia tahu dirinya tidak akan pernah selamat. Maka dia masih mohon kepada Allah agar melanjutkan rasa dengkinya dan irinya kepada Adam. Kenapa Adam diciptakan baru saja kemudian langsung jadi pemimpin di muka bumi. Dia mengatakan saya akan
menyesatkan dia dan keturunannya. Banyak ayat-ayat Al-Quran berbicara masalah itu ya. Tadi saya bilang mungkin saya tidak bahas panjang lebar masalah ini, karena ada poin penting juga akan saya sampaikan di sini yang saya rasa itu lebih penting untuk kita sampaikan dibandingkan kita bahas masalah iblis ya, dan pengikutnya. Yang penting sudah kita singgung tadi. Tapi di sini intinya dia memohon kepada Allah. Dia pun yang selama ini dimohoni oleh manusia-manusia bersemedi sampai 40 hari, sampai 1 bulan, tidak makan, di gua, di lautan, segala macam. Itu pun mohon kepada Allah. Dan biasanya datang kepada dia itu, kalau dia bersemedi begitu, masih anak-anak buahnya iblis semua, bukan iblis yang datang. Dan itu sesat mereka. Kalau iblis saja mohon kepada Allah, maka semua yang lain mohon kepada Allah. Makanya Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Ikhlas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa. Allah itu Tuhan pencipta langit dan bumi, Esa. Tidak ada sama sekali sekutu bagi dia. Allahus Samad. Allah yang segala sesuatu bergantung padanya. Lam yalid wa lam yulad, tidak diperanakkan dan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak ada keturunannya, tidak ada ayah ibunya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak butuh pada siapapun. Puncak keimanan Anda kalau Anda meyakini Allah ada dan Anda hanya bergantung kepadanya. Itu puncak keimanan. Qul inna solati. Oh, katakanlah hai Muhammad dan sampaikan pada pengikutmu, salatku, wa nusuki, sembelihanku, wa mahyaya, ya, dan kehidupanku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin, untuk alam, Tuhan alam semesta, untuk Allah Tuhan alam semesta. Baik, potongan yang ketiga teman-teman, dan kita tutup dengan ini, yaitu, ya, qala, maka Allah berfirman, ya, ma lam yudhkar ismullahi alaihi. Jadi Allah bilang, satu-satunya sumbermu yang bisa kau hidup dengannya dan kau jadikan rezeki adalah semua yang tidak disebut nama Allah padanya. Nah ini yang akan kita titik beratkan bahasannya insya Allah. Semua yang tidak disebut nama Allah padanya. Oleh karena itu kita dalam Islam, ya, Nabi SAW mengingatkan dalam hadis sahih, kullu amrin la yubda' bismillah fahuwa aqta'. Semua perkara yang tidak dimulai dengan bismillah maka terputus dari rahmat Allah. Kenapa? Karena akan ada partisipasi syaitan di situ. Makan, minum, berpakaian, berinteraksi, apa saja. Anda kalau tidak menyebutkan nama Allah, maka secara otomatis syaitan ada ikut partisipasi. Sampai kita kalau mau masuk kamar mandi saja yang umumnya kita dilarang berzikir di dalamnya, kalau mau masuk berlindung kepada Allah dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Sebagaimana sudah kita tahu, doa masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allah lindungilah aku dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba bahas lebih dalam lagi tentang masalah membaca basmalah ini, membaca basmalah ya. Kita akan mulai teman-teman sekalian dengan perintah Nabi SAW kepada Umar bin Abi Salamah. Siapa Umar bin Abi Salamah ini? Anaknya Abu Salamah. Abu Salamah ini salah satu sahabat Nabi yang meninggal. Dia punya anak satu namanya Salamah. Istrinya dikenal dengan Ummu Salamah. Ya, setelah meninggal Ummu Salamah waktu itu mengingat atau mendengar hadis Nabi SAW, siapa yang ditimpa musibah kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah, Allahumma ujurni fi musibati wa khlif li khairan minha, ya Allah berikanlah aku pahala dari balasan dari cobaanku ini dan gantikanlah aku lebih baik darinya, maka Allah akan gantikan yang lebih baik untuknya gitu kan. Maka dia berdoa sambil dia mengatakan siapa kira-kira yang lebih baik dari Abu Salamah. Karena waktu itu masih awal-awal Islam, masih sedikit muslimin. Maka terus dia amalkan, dia katakan selama 3 bulan, akhirnya datanglah lamaran Nabi SAW, dan akhirnya Ummu Salamah menjadi salah satu Ummul Mu'minin, istri Nabi SAW. Nah Umar bin Abi Salamah adalah anak bawahan dari Ummu Salamah. Berarti dia sekarang menjadi anak Nabi SAW juga, gitu kan? Karena anak istri beliau. Satu waktu pernah Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu majma'in itu duduk makan bersama Nabi SAW. Dia masih kecil. Maka Nabi SAW ya,
pada saat itu melihat dia mau makan bersama, lalu beliau sampaikan, "Ya gulam, wahai anak kecil, pertama perintah Nabi, Samillah, ucapkan bismillah, wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makan apa yang dihidangkan di hadapanmu, fama zalat tilka ta'mati ba'd." Lalu Umar mengatakan, maka seperti itulah gaya makanku setelah itu. Maksudnya sampai aku meninggal. Hadis sahih diriwayatkan Bukhari nomor 5376 dan Muslim 2022. Kita perhatikan teman-teman sekalian di sini wasiat Nabi SAW yang luar biasa. Yang pertama, Samillah. Ada wasiat Nabi agar setiap orang tua membiasakan dirinya dan anaknya untuk mengucapkan bismillah. Dan mungkin ada mengatakan, cuma masalah begitu dibahas Ustaz, kan kami juga sudah tahu. Coba Anda renungi baik-baik. Apakah Anda setiap makan dan minum sudah baca bismillah? Saya kadang-kadang coba duduk merenungi hadis ini, walaupun sederhana, saya temukan memang seringkali kita kalau terhidangkan makanan enak segala macam, memang kita lupa. Dan yang membuat kita lupa syaitan. Kenapa? Karena kalau kita lupa baca bismillah, dialah yang mendapatkan makanan itu. Dan itu sudah dijanjikan oleh Allah SWT. Dia boleh makan itu. Nanti akan kita jelaskan beberapa hadis setelah ini ya, yang memaparkan masalah itu. Jadi kita disuruh baca bismillah. Makanya saya menyarankan diri saya, tentu saya mulai dari saya, baru teman-teman sekalian, kalau mau makan dan minum dan baca bismillah, coba keraskan suara. Minimal untuk kita dengar sendiri. Kita mengatakan misalnya bismillah gitu ya. Jangan dalam hati, ucapin. Jadi kita pastikan, mungkin dengan ucapan itu juga orang di sebelah kita bisa ngah, oh iya, ternyata saya lupa baca bismillah. Gitu kan? Kemudian juga wasiat Nabi SAW agar tidak diambil. Karena kalau kita tidak baca bismillah berarti dari makanan syaitan tadi kan. Ternyata ada yang lain juga. Syaitan itu kalau makan dengan tangan kiri. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, wa kul biyaminik, makan tangan kananmu. Kita disuruh bertolak belakang dengan musuh kita ini sampai cara makan. Wa kul mimma yalik, nah ini adab makan, dan makan apa yang ada di hadapanmu. Jadi kalau misalnya ada banyak makanan, kan kurang etis ya. Kalau kita lagi duduk sini, kemudian kita pergi ke ujung meja sana, kecuali prasmanan beda. Ya udah, apa yang dihidangkan di hadapan kita, kita makan saja. Itu lebih baik adab untuk kita ya. Itu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi rahimahullah membawa hadis ini di dalam kitab Azkar beliau dengan bab tasmiyah ketika makan dan minum. Maksudnya bab membaca bismillah pada saat makan dan minum. Juga hadis yang lain, kata Nabi SAW, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala, fa in nasiya an yadhkur ismallahi ta'ala fi awwalihi falyakul bismillahi awwalahu wa akhirah." Artinya, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah ia menyebut nama Allah. Bismillah tadi. Ini wasiat Nabi SAW. Apa ruginya Anda mengatakan Bismillah, keluarkan suara, dapat pahala. Dan Anda juga amankan makanan itu sehingga seluruhnya bisa sampai ke Anda. Nah dalam pemahaman hadis tadi, kalau Anda tidak baca bismillah maka syaitan yang ambil. Jadi seakan-akan Anda makan tapi tidak bermanfaat buat Anda. Nanti kan kita jelaskan riwayat itu ya. Ada beberapa sahabat ditegur oleh Nabi SAW karena mereka bilang, ya Rasulullah, kami makan tapi tidak kenyang-kenyang. Maka ini Nabi SAW berikan gambar, nanti kita akan baca insya Allah hadisnya ada. Kalau seandainya kalian baca bismillah maka akan cukup untuk kalian. Karena syaitan mengambilnya. Gitu kan. Bagaimana Allahu a'lam. Bagaimana mekanismenya kita tidak tahu soal itu. Tapi kita imani keberadaannya. Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah yang menyebut nama Allah Ta'ala. Jika ia lupa menyebut nama Allah Ta'ala, di awal dia makan, syaitan buat dia lupa, maka hendaklah dia mengucapkan Bismillahi awwalihi wa akhirih. Dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhirnya. Ya. Ini riwayat Tirmidzi, Abu Daud. Ya. Dan dinyatakan hadis ini Hasan dan Syekh Albani mensahihkannya. Dalam riwayat yang lain ada tambahan riwayatnya
maka syaitan akan memuntahkan makanan yang sudah dia ambil. Berarti kan menandakan memang syaitan curi makanan itu. Bagaimana Allahu alam kita nggak tahu. Ya, karena secara zahir kan kita lihat masih utuh, kita makan, kita lihat masuk di mulut kita. Kemungkinan besar diambil dari dalam tubuh kita kah? Allahu a'lam. Saya belum pernah coba mencari lebih dalam ke situ, tapi jelas dia ambil. Karena sabda Nabi SAW, dia akan memuntahkannya pada saat orang baca ini, berarti memang sudah ada yang masuk ke syaitan. Ya. Dan ini dilarang oleh Nabi SAW. Juga ada hadis yang lain. Hudzaifah berkata radhiyallahu anhum, suatu waktu kami bersama Nabi SAW, atau kalau kami sedang menghadiri jamuan makan bersama Nabi SAW, tidak ada seorang pun di antara kami yang meletakkan tangannya memulai ambil makanan hingga Rasulullah SAW memulainya. Dan kami pernah bersama beliau menghadiri jamuan makan, lalu seorang Arab Badui datang, ya, yang seolah-olah ia mendorong, maksudnya dia mau buru-buru, dia mau duluan dapat makanan. Lalu ia meletakkan tangannya pada makanan, namun Rasulullah SAW memegang tangannya. Pas dia mau duluan ambil, Nabi tahan. Gitu kan. Kemudian ada juga seorang budak wanita yang datang seperti itu. Ia terdorong hingga meletakkan tangannya pada makanan, buru-buru. Namun beliau juga menahan itu. Sambil beliau bersabda, Inna syaitana la yastahillu at-ta'am alladhi lam yudhkar ismallahi alaih wa innahu ja'a bihi hadzal a'rabi yastahillu bihi fa akhadtu bi yadihi wa ja'a bi hadhihi al-jariyah yastahillu biha fa akhadtu bi yadiha fa walladhi nafsi bi yadi inna yadahu la fi yadi ma aydihima. Perhatikan di sini ya. Sungguh syaitan menghalalkan makanan yang tidak disebut nama Allah padanya. Kata Nabi SAW, pasti dia akan ambil tuh makanan. Lupa baca bismillah, akan diambil sama syaitan. Dia pasti akan ambil. Walaupun secara kasat mata Anda yang memakannya. Tapi akan ke syaitan makanan itu. Manfaatnya akan ke dia. Makanya mungkin Anda tidak kenyang. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, syaitan datang bersama orang Badui ini. Ini tadi orang Badui ini. Yang Nabi SAW tahan tanya waktu dia tiba-tiba ambil makan. Kata Nabi SAW bersama dia ada syaitan nih. Allah buat Nabi SAW melihat syaitan itu. Dan ini tentu mukjizat untuk Nabi SAW. Ada banyak riwayat menjelaskan masalah itu ya. Kalau beliau SAW melihat syaitan. Seperti misalnya ada hadis lain. Ini bahasan tentang sholat tapi ya. Nabi SAW mengatakan setelah salam. Tadi waktu saya sedang sholat ada syaitan yang menggangguku. Maka aku menangkapnya. Kalau bukan karena aku mengingat permintaan saudaraku Sulaiman agar diberikan kerajaan tidak layak untuk orang sesudahnya, niscaya aku akan mengikat syaitan itu di pohon di Madinah agar dipermainkan oleh anak-anak Madinah. Tapi Nabi SAW tidak melakukan itu, gitu kan? Intinya berarti syaitan bisa Nabi SAW lihat. Seperti dan banyak riwayat berhubungan dengan masalah itu. Di antaranya juga di sini. Nabi SAW mengatakan orang Badui ini bersamanya syaitan. Dan pada saat dia menjama makanan, artinya syaitan sudah bersama dia. Dan syaitan sudah mau membuat dia lupa baca bismillah. Sehingga pada saat tiba-tiba spontan dia masukkan ke dalam mulutnya, ya karena buru-buru, maka syaitan akan menikmati makanan itu. Makanya Nabi SAW tahan tangannya supaya jangan dia makan. Begitu juga kata Nabi SAW, ya, budak wanita ini, ada wanita datang. Dengannya ia ingin menghalalkan makanan tersebut. Syaitan juga mau buat budak ini lupa baca bismillah. Gitu ya. Maka aku pun menahannya. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Tangan Allah SWT. Maksudnya demi Allah. Sesungguhnya tangan syaitan tersebut ada di tanganku bersama tangan mereka berdua. Artinya pada saat aku sudah menahan ya, tangannya orang Badui ini. Dan wanita tadi, budak wanita itu. Sesungguhnya tangan syaitan ada di situ. Memang dia yang ulurkan tangan orang ini supaya makan. Supaya ambil makanan. Seperti itulah. Ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 3766 dan Syekh Albani menyatakan hadis ini hadis yang sahih. Coba renungi teman-teman sekalian. Ya. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Wahsy bin Harb dari ayah dari kakeknya bahwa para sahabat Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, inna na'kulu wa la nashba'. Wahai utusan Allah, kami makan tapi kami enggak kenyang-kenyang. Sebagian sahabat mengatakan itu ya. Qala fala'allakum taftarikun.
Qalu na'am. Qala fajtami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallahi alaih yubarakallahu lakum. Artinya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan dan tidak merasa kenyang. Maka beliau bersabda, kemungkinan kalian makan sendiri-sendiri. Ya, ini juga berarti ada ajakan untuk makan sama-sama, jangan makan sendiri. Usahakan selalu berbagi, ajak makan orang. Anda juga di rumah sebagai suami, walaupun istri sudah, walaupun Anda tinggal sendirian, ajak istri duduk sama-sama. Mungkin istri sudah makan duluan, Anda telat makan, atau Anda telat pulang, tetap ajak. Dan makan walaupun sedikit. Istri juga usahakan kalau suaminya masih di luar dan dia tahu suaminya akan pulang makan, jangan dia makan kenyang. Supaya dia bisa bersama suaminya makan. Gitu kan. Karena makan bersama ini punya nilai. Ada nilai kebersamaan dan juga ada nilai keberkahan. Kebersamaan secara kehidupan sosial, keberkahan yang Allah akan menjadikan makanan itu cukup buat kita semua. Itu yang Nabi SAW wasiatkan. Kemungkinan kalian makan sendiri-sendiri. Mereka menjawab, iya. Beliau bersabda, hendaklah kalian makan secara bersama-sama. Dan jangan lupa, sebutkan nama Allah. Bismillah. Bilang itu. Ya. Maka kalian akan diberi berkah padanya. Maksudnya akan diberikan kecukupan. Ya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3764 dan dinyatakan hasan oleh Syekh Albani. Juga hadis yang lain, wa rajulin khadaman Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yasma'u Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qarraba ilaihi ta'aman yaqul bismillah. Dari seorang yang mengabdi kepada Nabi SAW. Tentu banyak yang mengabdi kepada Nabi SAW. Di antaranya Anas bin Malik. Gitu kan. Tapi di sini tidak dijelaskan siapa orang yang dimaksud. Tapi yang jelas orang ini pernah melayani Nabi SAW. Dan dia berkata bahwa ia mendengar Nabi SAW ketika makanan mendekatinya. Jadi belum mau diangkat masuk ke mulut. Masih baru mendekat dia sudah mengatakan Bismillah. Dari jauh makanya sudah dikatakan Bismillah supaya nggak lupa. Seperti itulah. Ya. Jadi tidak ada yang salah. Dan ini Syekh Albani nyatakan hadis ini hasan tentunya. Tidak ada yang salah teman-teman sekalian. Kalau seandainya Anda mau dihidangkan makan, lagi tunggu makanan dihidangkan oleh keluarga di rumah atau di restoran. Anda sudah baca Bismillah. Dengan niat memang ini untuk nanti makanan. Jadi pada saat Anda mengambil makanan dengan tangan kanan, Anda lupa pun sudah. Atau Anda tidak baca pada situ sudah cukup. Seperti itulah. Ya. Tentu ada khilaf di antara ulama apakah bismillah itu dibaca bismillah saja atau bismillahirrahmanirrahim. Yang paling kuat pendapat adalah bismillah sebagaimana Ibnu Hajar rahimahullah berkata bahwasanya yang zahir yang kelihatan dari dalil-dalil yang ada adalah bismillah cukup. Bismillah, udah itu sudah cukup ya. Juga dalam hadis yang lain dari jalan Ummu Kalthum dari Aisyah radhiyallahu anhunna bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman falyakul bismillah, fa in nasiya fi awwalihi falyakul bismillah awwalihi wa akhirih." Tapi kita ambil bahasan potongan pertama hadis ini ya. Kalau seseorang di antara kalian sedang makan makanan, maka jangan lupa selalu bismillah. Kalau dia lupa baru dia mengatakan bismillah awwalihi wa akhirih atau bismillah di awal dan akhirnya. Kemudian teman-teman sekalian, ada juga hal yang lain yang perlu kita tambahkan. Hadis tentang masalah larangan makan dengan, jadi selain baca bismillah, atau kalau Anda lupa baca bismillah akan diambil oleh syaitan, juga jangan sampai makan dan minum dengan tangan kiri. Karena ini juga bisa menjadi salah satu sebab mencontohi syaitan. Ya. Bisa juga bermakna mungkin dia mengambil makanan itu, Allahu a'lam. Dia tidak tahu, tapi Nabi SAW melarang itu. Makanya beliau mengatakan selain dari hadis Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma, juga ada sabda Nabi SAW, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi, wa idza syariba falyashrab biyaminihi, fa inna syaitana ya'kul bishimali wa yashrab bishimali." Kalau salah seorang dari kalian mau makan, makanlah dengan tangan kanannya. Kalau dia mau minum, minumlah dengan tangan kanannya. Karena sungguhnya syaitan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim nomor 2020. Ya. Jadi ini juga termasuk hal yang perlu dijelaskan ya, supaya tidak ada pintu terbuka untuk syaitan. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW yang mulia ya, yang disahihkan oleh para ulama. Kata Nabi SAW, kalau seandainya potongan makanan jatuh dari seseorang di antara kalian,
Dan potongan makanan ini maksudnya bukan cairan ya. Kok makanan kering, ya, kue kering, ya, masih bersih jatuh di lantai. Maka bersihkan dan makanlah. Dan jangan dia biarkan sepotong pun, secuil pun untuk syaitan. Jadi ternyata kalau kita pahami hadis apa yang saya mau sampaikan terakhir teman-teman sekalian, itu seakan-akan memang syaitan yang selalu membuat, tadi kan hadis tentang badui itu, sama budak wanita yang mau mengambil, itu memang syaitan mendorong orang untuk selalu mau makan, selalu mau makan. Dan pada saat mau makan itu dibuatlah lupa baca basmalah, seperti itu ya. Agar bisa jadi makanannya. Oleh karena itu juga kita harus bisa mengontrol makanan. Kita makan kapan kita butuh. Mirip dengan tangki bensinnya mobil atau motor. Kalau masih penuh ya sudah. Kalau Anda isi lagi meluap gitu kan. Maka jangan dipaksakan. Makan sesuai dengan kebutuhan. Makanya dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, wahai anak Adam cukuplah engkau makan makanan. Ya, sekelumit makanan secukupnya. Ya, yang bisa membuat tulang belakangmu berdiri tegak. Seperti itu. Karena kalau syaitan tidak berhasil mencuri makanan dari kita di awal kita makan, mungkin dia akan ambil nanti di cemilan kita. Di dessertnya misalnya. Mungkin ada es krimnya, mungkin ada buah-buahannya, mungkin segala macam. Jadi usahakan baca bismillah. Ya, anjuran para ulama memakan bismillah di setiap jenis makanan ya. Misalnya Anda mau makan sekarang nasi sama lauk, misalnya baca bismillah. Nanti kalau Anda mau pindah lagi ke makanan yang lain, Anda usahakan baca bismillah. Ya, karena sudah pindah ke makanan yang lain kan gitu. Itu juga pada saat Anda mau minum, bismillah untuk makan beda, bismillah untuk minum berbeda. Makanya Nabi SAW tadi suruh juga menggunakan tangan kanan pada saat makan, tangan kanan juga pada saat minum. Jadi dirincikan masalah itu. Nah, ini semua teman-teman sekalian termasuk hal mendasar yang perlu kita ya perhatikan ya. Juga teman-teman sekalian yang perlu diperhatikan adalah bagaimana seseorang meniatkan di sini pada saat membaca bismillah ya. Begitu juga dengan selesai makan mengucapkan alhamdulillah. Tujuan utamanya adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala supaya berpahala di sini ya. Ya, dengan baca bismillah jadi bukan hanya sekedar supaya syaitan tidak dikasih makanan. Itu nomor 2, nomor 3 dari poin-poin yang penting. Yang penting adalah bagaimana Anda menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian supaya Anda tidak memberikan kesempatan syaitan untuk itu. Dan juga kita lengkapkan jangan lupa setelah makan, ini kan tadi baca bismillah ya, juga mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, dari ayahnya ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man aqala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sebelum saya terjemahkan, saya kadang-kadang kalau lagi makan dengan beberapa orang ikhwan, kalau Allah SWT mudahkan saya tiba-tiba teringat hadis ini, maka saya ingatkan. Saya bilang, ikhwan, kita sudah baca bismillah tadi, sudah kenyang, alhamdulillah. Mau nggak antum sudah kenyang, dapat pengampunan dosa lagi? Oh mau Ustaz, baik. Saya sebutkan hadis ini. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang makan makanan, selesai makan maksudnya, kemudian mengucapkan setelah itu, alhamdulillahilladzi at'amanihi. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikannya makanan ini untukku. Atau memberiku makanan ini ya. Warazakanihi, dan menjadikannya rezeki untukku. Min ghairi haulin minni, tanpa ada daya dariku. Wala quwwah, dan tidak ada kekuatan. Maka Allah akan bersihkan dosa-dosanya yang lalu. Saking pentingnya menyebut nama Allah di makanan dan minuman. Sampai pada tingkat ya, Allah mengampuni dosa hanya dengan bersyukur setelah makan dan minum. Ya, apa ruginya teman-teman sekalian? Ibnu Umar radhiyallahu anhu saking maunya mengejar pahala. Ya, setiap dia baca, setiap dia memasukkan makanan, Bismillah. Setiap dia ya meletakkan, Alhamdulillah. Misal contoh minum air di gelas, Bismillah minum, diletakkan, Alhamdulillah, gitulah. Terus minum lagi, Bismillah, Alhamdulillah. Sampai kadang-kadang dalam satu gelas itu bisa 10 sampai 11 kali. Hanya karena ingin mengejar keutamaan itu. Ini luar biasa. Di dalam riwayat lain, kita bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tadi itu riwayat Tirmidzi tentunya. Nomor 3458. Dan hadits ini dikatakan Hasan. Syekh Albani mengatakan hadis ini Hasan.
Dalam riwayat lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu alaihi aw yashraba syarbata fayahmadahu alaiha. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka dan ridho kepada hambanya. Ridho. Allah ridho. Kalau Allah ridho, Allah penuhi kebutuhan kita. Allah merasa atau Allah akan memberikan balasan sempurna. Itu keridhaan Allah SWT. Allah Ta'ala yang Maha Tinggi sangat suka kepada hambanya mengucapkan Alhamdulillah sesudah makan dan sesudah minum. Hadis riwayat Muslim nomor 2734. An-Nawawi berkata rahimahullah, jika seseorang mencukupkan dengan bacaan Alhamdulillah saja, maka itu sudah dikatakan menjalankan sunnah. Artinya, kalau anda bilang Alhamdulillah saya cukup, tapi kalau anda mau dapat pengampunan dosa, baca tadi Alhamdulillahilladzi at'amanihi wa razaqanihi min ghairi haulin minni wa la quwwah. Riwayat lain Alhamdulillahilladzi at'amana wa razaqana min ghairi haulin minna wa la quwwah. Ya, seperti itulah. Dan ini juga bagian daripada hal yang seharusnya diperhatikan tentunya ya. Karena memang bisa luput dari kita kalau kita tidak keutamaan-keutamaan ini kalau kita menganggap remeh. Bermula dari makan dan minum. Saya bahkan temukan beberapa orang, bahkan dosen-dosen di kampus ya, mengatakan apa di majelis-majelis ta'lim bahas tentang makan, tangan kanan, tangan kiri, masuk kamar mandi dan segala. Bahkan saya pernah temukan dosen saya sendiri. Seorang profesor waktu itu di Kota Makassar di S2, mengajar masalah sosial budaya pada saat itu. Tiba-tiba dia mengatakan ada tradisi orang Bugis, Bugis suku Bugis di Makassar ya. Itu kalau masuk kamar mandi kaki kiri keluar kaki kanan. Kalau saya, apa sih bedanya? Saya bahkan masuk kamar mandi mundur. Saya masih ingat subhanallah, bahkan terbayang muka beliau untuk mengucapkan itu. Ya. Maka saya langsung tiba-tiba memberikan isyarat di meja agar di meja kelas waktu itu agar saya diberikan kesempatan bicara. Kata beliau silakan. Lalu saya bilang maaf Pak, setahu saya itu bukan tradisi orang Bugis, itu adalah ajaran Islam. Ya. Kaget dia waktu saya bilang begitu. Dia bilang apa benar? Dia bilang iya. Saya katakan iya. Perintah untuk masuk kamar mandi kaki kiri dan keluar kaki kanan adalah perintah Nabi SAW. Hadisnya adalah diriwayatkan oleh Bukhari. Ada hadisnya begini, kalau anda perlu saya akan bawakan kitabnya. Maka baru dia terima itu. Nah ini teman-teman sekalian, penganggap remeh terhadap sunnah-sunnah Nabi ini bahaya sekali. Sehingga akhirnya saya tidak bisa bayangkan di umur beliau seperti itu. Waktu itu kalau tidak salah umurnya sudah hampir 60-an. Saya ingat saya karena rambutnya sudah putih. Itu mungkin sekitar belas tahun yang lalu ya. Saya ingat saya masuk itu tahun 1999 sampai 2001. Jadi sekitar sudah 19 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu kisah ini, gitu kan. Maka di umur beliau itu beliau tidak tahu masuk kamar mandi. Sunnah Nabi SAW kaki kiri dan keluarga ini kenapa nganggap remeh terhadap sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi tidak boleh. Ya. Ada juga riwayat yang menjelaskan ya, kalau sudah dekat. Tadi kan saya bilang kalaupun belum dihidangkan bisa kita baca bismillah. Atau sudah dekat ingat. Kalau sudah mulai mendekat, sudah mulai menyentuh. Ya, sudah mulai mau mengangkat ke mulut. Ingat sabda Nabi SAW. Bahwasanya beliau bersabda dalam hadis ya, yang disebutkan oleh Tabarani dalam Al-Awsat. Nomor 840 ya. Idza adna al-ina'a ila fihi sammallah. Maaf, ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau berkata radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW idza adna al-ina'a ila fihi sammallah. Bahwasanya Rasulullah SAW kalau sudah mulai mendekat ya, ina itu wadah untuk minum ya, maka beliau langsung menyebutkan nama Allah ya. Jadi ini memang jelas sekali bagaimana penyampaian-penyampaian para ulama juga berhubungan dengan masalah tanggapan hadis ini ya. Dan mereka umumnya sepakat mengatakan ini adalah mustahab atau bagian daripada yang disunnahkan. Tentu kalau kita mau bahas panjang lebar adab makan dan minum contoh panjang lebar teman-teman sekalian ya. Tapi insya Allah kita cukupkan dengan pesan apa yang kita sampaikan tadi ini. Dan selebihnya saya akan coba buka pertanyaan berhubungan dengan tema. Dan saya berharap teman-teman tentu bertanya sekitar tema. Kalau memang anda tidak punya pertanyaan tentu tidak harus dipaksakan gitu ya. Supaya kita lebih fokus. Mungkin apa yang berhubungan dengan apa yang kita bahas tadi ya. Masalah iblis, syaitan, masalah bagaimana luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai iblis pun yang sudah mungkar, yang sudah
yang sudah kufur kepada Allah masih minta rezeki, Allah masih kasih dia gitu kan. Apalagi Anda kalau beriman. Dan yang ketiga adalah bagaimana harus selalu membaca basmalah. Dan ini yang panjang lebar kita jelaskan tadi. Dan apa yang tidak Anda baca basmalah padanya, makanan dan minuman secara khusus ya. Dan secara umum kegiatan-kegiatan maka syaitan akan ikut serta dalam masalah itu.